love and reverence to our Lord, let's always receive Holy Communion on the tongue. Kasih dan penghormatan kepada Allah kita, marilah selalu menerima komuni kudus di lidah. Diterjemahkan dari wawancara John Henry Weston dengan Dr. Peter Kwasniewski, Catholic writer, composer of choral music, Thomistic theologian, speaker of traditional Catholicism, dalam acara Live Site News Conference pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Bagaimana cara penerimaan komuni kudus dalam sejarah gereja? Tidak banyak informasi dari gereja perdana, tapi kelihatannya memang ada perbedaan cara menerima komuni di abad-abad pertama. Pada tahun 878, Konsili Rouen melarang komuni di tangan dan menetapkan komuni di lidah. Artinya, dengan tuntunan Roh Kudus, gereja bertumbuh dalam pemahamannya tentang komuni kudus dan kesadaran akan penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus, hingga akhirnya gereja memutuskan untuk menerima komuni di lidah secara universal. Pertumbuhan ini diistilahkan sebagai organic development in the church. Mengapa tahun 1969 kita kembali menerima komuni di tangan? Ini menyedihkan. Ini adalah masalah ketidaktaatan karena jelas penerimaan komuni ini sudah diatur oleh gereja dalam policy of the church. Bahkan, Paus Paulus ke-6 sendiri yang mendukung Novus Ordo Mens menentang komuni di tangan dan mengirimkan kuesioner yang meminta pendapat para uskup di seluruh dunia tentang apakah komuni lidah perlu dipertahankan. Mayoritas uskup merespon bahwa komuni lidah harus dipertahankan. Rasionalitas penerimaan komuni di lidah bahkan disebutkan dalam dokumen Memoriale Domini pada tahun 1969 oleh Paus Paulus ke-6. Penerimaan komuni di lidah dipertahankan bukan karena kebiasaan selama berabad-abad, tetapi karena merupakan tanda penghormatan umat kepada sakramen Maha Kudus, karena kesadaran bahwa yang diterima bukan roti dan anggur biasa, tapi tubuh dan darah Tuhan. Dengan cara ini, fragmen-fragmen terkecil dari tubuh Tuhan dapat terjaga dan profanasi bisa dihindarkan. Anehnya, meskipun sudah ada dokumen ini, Paus Paulus ke-6 berkata bahwa di tempat-tempat di mana komuni di tangan sudah sempat diperkenalkan, dapat terus dilanjutkan dengan syarat-syarat tertentu dan diatur oleh keuskupan setempat. Syaratnya adalah jangan sampai komuni di tangan mengurangi rasa hormat umat kepada sakramen Maha Kudus. Tapi ini justru yang terjadi sekarang ini. Kemungkinan ini harusnya sudah bisa diprediksi pada saat Paus Paulus ke-6 memperbolehkan komuni di tangan. Karena itu, komuni di tangan sebaiknya tidak dilakukan karena konsekuensinya sangat besar terhadap iman umat. Banyak yang berpendapat, terutama dari mereka yang mendukung komuni di tangan, bahwa ini adalah upaya merestorasi legitimasi praktik Kristen kuno. Ini masalah yang disinggung oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklik 1947 Mediator Dei tentang Sacred Liturgy. Dalam dokumen ini, Paus Pius ke-12 menjelaskan tentang kesalahan yang dia sebut sebagai false antiquarianism dan mengutuknya. Antiquarianism dapat diartikan sebagai mengagungkan tradisi atau segala sesuatu yang bersifat antik. Adalah salah jika kita kembali pada hal-hal yang antik di zaman gereja perdana tanpa tuntunan Roh Kudus. Misalnya, altar yang seperti meja batu kuno,
vestmen yang tidak boleh berwarna hitam, melarang gambar-gambar kudus, salib yang didesain sehingga tidak menampilkan tubuh Kristus yang menderita. Mengapa? Karena gereja terus berkembang dan semakin disempurnakan pemahamannya mengenai cara penghormatan dan penyembahan kepada Allah. Dan ini semua melalui penyertaan Roh Kudus. Penerimaan komuni di tangan dalam praktik kuno jauh lebih hikmat dari sekarang. Karena saat itu, umat menerima komuni dengan tangan kanan. Tangan kiri biasanya diasosiasikan dengan dosa dan kejahatan. Hosti dimakan langsung dari tangan, dan telapak tangan dijilat untuk memastikan tidak ada partikel yang tertinggal. Praktik ini masih dijalankan di gereja Bizantin. Ini pertanda bahwa gereja sudah mengupayakan kecermatan tingkat tinggi untuk mencegah profanasi terhadap tubuh Kristus. Meskipun demikian, pada perkembangannya, praktik komuni di tangan yang sudah sedemikian hati-hati ini pun kemudian oleh gereja diputuskan untuk dihentikan secara universal. Konsili Rouen mengecam penerimaan komuni di tangan untuk menghentikan meluasnya pelanggaran yang terjadi dari praktik ini dan sebagai perlindungan terhadap dosa sakrilegi. Praktik komuni di tangan yang kita lakukan sekarang ini sangat sedikit kemiripannya dengan komuni tangan yang dulu dipraktikkan gereja abad-abad pertama. Apa masalah yang mendasar jika kita komuni di tangan? Pertama, bertentangan dengan tradisi yang sudah dilakukan lebih dari 1000 tahun. Dengan berkembangnya kaum bid'ah atau heretics yang menyangkal kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi, gereja mati-matian menekankan bahwa roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita harus berupaya dengan segenap keberadaan kita, tidak hanya secara spiritual siap menerima komuni, tidak dalam keadaan berdosa berat, tetapi juga harus kita nyatakan secara lahiriah melalui tubuh kita bahwa kita menghormati sabda yang telah menjadi daging. Ini relevan dengan banyaknya genufleksi, yakni berlutut dengan menekuk satu kaki, yang dilakukan imam pada saat misa. Praktik ini juga mulai dikembangkan di abad pertengahan dengan tujuan yang sama, yakni menekankan iman kita akan sabda yang menjadi daging yang hadir di altar. Kedua, alasan praktis. Komuni tangan bisa menyebabkan hilangnya partikel-partikel tubuh Tuhan. Eksperimen yang pernah dilakukan membuktikan bahwa ada remah-remah hosti yang tertinggal di telapak tangan jika kita menerima komuni kudus di tangan. Remah-remah ini bisa jatuh di lantai dan tercecer. Bapak-bapak gereja kita sudah memperkirakan hal ini dan mereka tidak mau ini terjadi. Dokumen Redemptionis Sacramentum menyatakan, jika beresiko menyebabkan profanasi, komuni kudus tidak boleh diberikan di tangan. Tapi, jujur saja komuni di tangan itu selalu beresiko profanasi. Ini persoalan mendasar. Kalau komuni diberikan langsung di lidah, kemungkinan tercecernya remah-remah bisa dihindari sepenuhnya. Dan juga ada patena yang disiapkan untuk menampung jika ada remah-remah tubuh Tuhan yang terjatuh saat komuni. Gereja sudah mempertimbangkan semua ini dengan matang. Ketiga,
Menerima komuni di tangan dan berdiri adalah sikap kurang hormat terhadap Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Dalam Injil, dikatakan bahwa 3 orang Majus mempersembahkan hadiah mereka sambil berlutut di hadapan bayi Yesus. Begitu pula, orang-orang datang kepada Yesus untuk disembuhkan juga berlutut di hadapannya. Santo Petrus berlutut di hadapan Yesus ketika berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Ini semua adalah tanda penyembahan yang nyata dan alamiah kepada Tuhan. Bahkan, dalam Misa Novus Ordo, kita berlutut selama doa syukur agung. Lalu, kenapa kita tidak berlutut pada saat hendak menerima komuni? Ini justru saat yang sakral, karena kita akan bersatu dengan Tuhan. Ini sangat tidak masuk akal. Kalau kita tahu bahwa itu sungguh tubuh Tuhan yang akan kita terima, tentu kita tidak memperlakukannya setara dengan biskuit cracker, wafer, atau tiket bus. Jangan kaget kalau banyak survei sekarang menunjukkan bahwa banyak orang Katolik yang pergi misa sudah tidak percaya lagi pada transubstansi. Ini semua dampak komuni di tangan dan sambil berdiri. Keempat, komuni di tangan mengurangi rasa hormat kita pada martabat imamat. Imam ditahbiskan untuk mempersembahkan misa, tapi sekaligus membawakan sakramen tersebut kepada umat beriman. Seperti kata Santo Thomas, mengkonsekrasikan dan membagikan. Pada tahbisan, tangan imam diurapi minyak krisma suci agar pantas menyentuh tubuh Kristus. Tangan awam tidak pernah dikonsekrasikan seperti ini. Artinya, kaum awam tidak dikhususkan untuk dapat menyentuh tubuh Tuhan. Jadi, kalau awam menerima komuni dengan tangan atau ikut membagikan komuni, seolah mengirimkan pesan bahwa ada kesetaraan antara imam dan umat. Kalau begitu, apakah komuni di tangan ini salah atau dosa? Gereja jelas sekali telah menetapkan beberapa syarat tentang komuni di tangan. Pertama, jangan sampai komuni di tangan menimbulkan sikap kurang hormat terhadap Ekaristi Kudus. Dan jika ada kemungkinan timbulnya profanasi, komuni tidak boleh diberikan di tangan. Secara umum, kedua syarat ini jelas tidak terpenuhi. Jadi, dalam kerangka legalitas, komuni di tangan adalah salah karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Dalam konteks sekarang, kita bisa lihat betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh komuni di tangan ini terhadap iman umat akan kehadiran nyata Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, akan penyembahan kepada Tuhan, dan akan martabat imamat. Kalau kita sadar akan semua ini, adalah salah jika kita masih menerima komuni di tangan, karena ini artinya kita justru memperparah kerusakan. Atas dasar ini, aku secara pribadi merasa bahwa komuni di tangan adalah dosa. Tapi, umat beriman dianjurkan untuk hanya menerima komuni di tangan, khususnya selama pandemi COVID ini, dan diajarkan bahwa cara ini baik dan benar.
apakah tetap dosa bagi umat yang tidak mengetahuinya? Apakah ini juga dosa bagi uskup dan pastor yang menganjurkannya? Ini topik yang kontroversial. Aku akan katakan apa yang menjadi persoalan mendasar di sini. Menurutku, banyak uskup menyalahgunakan wewenang mereka saat ini. Pertama, mereka harusnya menjunjung tinggi hukum kanonik. Dan hukum kanonik sangat jelas mengatakan bahwa umat berhak menerima komuni di lidah, tidak ada pengecualian. Asalkan layak. Maksudnya, tidak berhalangan untuk menerima komuni karena dosa berat, ekskomunikasi, dan sebagainya. Umat yang hendak menerima sakramen tidak boleh ditolak. Jika uskup mengatakan bahwa dalam hukum kanonik mereka berwenang untuk mengatur pelaksanaan hak-hak umat beriman, ini tidak berlaku untuk semua hal. Contohnya, uskup tidak berhak mengatur apakah aku boleh menikah atau tidak, atau apakah aku harus jadi rahib pertapa, dan sebagainya. Karena itu hakku. Mereka tidak boleh menentukan pelaksanaan dari hak-hak tersebut, termasuk hak untuk menerima komuni di lidah. Tapi, yang lebih mendalam lagi adalah bahwa pandemi coronavirus ini memperlihatkan adanya krisis iman dari para uskup tentang kehadiran nyata Tuhan dalam sakramen Maha Kudus dan rasa hormat yang layak dia terima. Kenapa aku katakan hal ini? Karena selama berbulan-bulan, uskup-uskup bertindak seolah-olah kesehatan fisik adalah kebajikan yang tertinggi dan hal nomor satu, atau diistilahkan sebagai summum bonum, atau yang tertinggi. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi diri kita dari virus corona. Bagaimana mungkin cara kita memperlakukan ekaristi didikte oleh keharusan untuk melindungi diri dari virus corona? Ini suatu kemunduran dalam cara berpikir dan tentu saja terbalik. Ini memberi kesan pada umat beriman bahwa sakramen ini pada akhirnya hanyalah suatu sarana yang dapat ditentukan oleh gereja dan bukan oleh Tuhan sendiri. Dan bahwa sakramen memang baik, tapi merupakan hal yang bisa dinegosiasikan seperti kita menegosiasikan area parkir. Ini ibaratnya mengatakan bahwa misa bukan layanan yang esensial. Toko bahan pangan dan makanan untuk kebutuhan jasmani sifatnya penting, sedangkan makanan bagi kebutuhan rohani tidak penting. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa memang sakramen Maha Kudus adalah sesuatu yang istimewa, simbol yang sangat penting bagi kita, tapi sakramen Maha Kudus bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa, jadi bisa ditempatkan di urutan kedua setelah kesehatan jasmani. Bagiku pribadi, ini pesan yang sangat buruk dan karena itu salah. Kalau begitu, apakah seorang uskup tidak boleh melarang komuni di lidah? Ya, ini pendapatku. Ada artikelku di situs 1 Peter 5 yang mendokumentasikan berbagai kutipan dari dokumen Vatikan yang memperjelas bahwa cara menerima komuni yang sesuai norma dan berlaku secara umum adalah di lidah. Dan ini tidak pernah berubah. Komuni di tangan itu adalah suatu pengecualian yang menurutku seharusnya tidak boleh diberikan. Karena dengan pengecualian ini, artinya kita tidak perlu menerima komuni dengan cara yang sesuai standar dan berlaku umum, yakni di lidah. Tapi, yang dilakukan para uskup sekarang adalah memutarbalikkan bahwa cara penerimaan komuni yang umum dan sesuai norma
adalah komuni di tangan, dan komuni di lidah adalah pengecualiannya. Ini jelas membalikan apa yang tertera dalam dokumen gereja. Kalau begitu, apakah seorang uskup berhak melarang komuni di tangan di keuskupannya? Ya tentu saja, ini jelas sangat dimungkinkan. Setauku, ada uskup di Amerika Selatan yang mengharuskan komuni lidah di wilayah keuskupannya. Kita mengikuti norma umum yang telah ditetapkan gereja tanpa pengecualian. Hal sangat penting lainnya adalah komuni lidah dan dengan cara berlutut. Santo Agustinus di abad ke-6 pernah mengatakan, jika kita hendak menerima tubuh Tuhan dan kita tidak menyembahnya, kita berdosa. Bahkan menurut buku panduan liturgi, dalam Misa Novus Ordo pun, semua orang diharuskan melakukan penghormatan sebelum menerima tubuh Tuhan. Ada yang berlutut satu kaki, ada yang membungkuk. Mereka harus menunjukkan hormat kepada sakramen Maha Kudus. Kalau tidak, mereka berdosa. Mereka mungkin saja tidak tahu mengenai hal ini, tetapi secara objektif, mereka bersalah jika tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Berlutut adalah salah satu cara tradisional untuk menunjukkan rasa hormat, karena dalam konteks gereja, berlutut adalah tanda kita menyembah Tuhan. Secara praktis, berlutut adalah cara yang jauh lebih mudah bagi imam untuk memberikan komuni, karena posisinya sangat pas bagi tangan imam untuk meletakkan hosti di lidah tanpa menyentuhnya. Di Misa Novus Ordo, di mana orang mengantri menerima komuni layaknya mengantri tiket bus, ada relasi yang aneh antara pemberi dan penerima komuni. Karena seringkali imam atau petugas yang membagikan komuni jauh lebih pendek dari penerima komuni, sehingga mereka harus berupaya menjangkau ke atas. Ini bukan cara yang aman. Jadi, kalau hendak menerima komuni, sebaiknya berlutut. Ini jauh lebih praktis dan tentunya sebagai tanda penyembahan. Kita sering mendengar orang berkata, "Memangnya lidahku lebih layak daripada tanganku? Apa masalahnya kalau menerima komuni di tangan?" Aku sering mendengar ini. Ini keberatan yang konyol. Secara adikodrat, tidak ada satupun makhluk layak di hadapan Allah. Karena itulah kita berkata, Domine non sum dignus. Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang kepadaku, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Dan ini diucapkan meskipun kita dalam keadaan berahmat. Santo Thomas Aquinas pun mengucapkan ini. Kita bicara tentang kerendahan hati dan cara menyatakan cinta, penyerahan diri, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ingin menunjukkannya dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan agar kita lebih layak di hadapan Allah. Santo Thomas mengatakan bahwa komuni yang layak itu apabila diterima dengan iman yang hidup dan devosi yang sungguh-sungguh. Ini bukan rutinitas yang membuat komuni kehilangan makna. Kita harus menerima komuni dengan kesadaran iman yang sungguh bahwa kita akan menerima Tuhan Yesus. Devosi yang sungguh-sungguh bukan berarti devosi sekadar kebiasaan karena kita orang beriman. Kita harus mengucapkan doa iman, act of faith, doa harapan, act of hope, dan doa kasih, act of love.
agar Allah berkenan menguduskan, membersihkan, dan mengubah kita. Jadi, yang kita perlukan untuk menerima komuni dengan layak adalah iman yang hidup dan devosi yang sungguh-sungguh. Mengenai lidah, ada hal menarik dari ritus pembaptisan tradisional yang digunakan dari zaman dulu hingga tahun 1970-an. Sebelum ritus ini kemudian diubah. Dalam ritus pembaptisan tradisional ini, imam memberkati garam. Kita tahu garam berkat secara tradisional digunakan untuk air suci dan juga dalam eksorsisme. Imam memberkati garam, lalu meletakkan garam tersebut sedikit dalam mulut anak kecil atau orang dewasa yang dibaptis sambil berkata, "Receive the salt of wisdom, and may it be unto thee a sign of reconciliation into life everlasting. Amen." Lalu imam mengucapkan doa ini, "God of our fathers, O God, the source of all truth, humbly we implore thee to look with mercy upon this thy servant, and no more let him hunger, who now tastes this first nourishment of salt, but let him be enriched with heavenly food, so that he may ever be inflamed with zealous joy, and hope constant in serving thee. We bid thee, Lord, lead him to the bath where one is born anew, that in the company of thy faithful he may deserve to win the everlasting reward which thou hast promised to Christ our Lord. Amen." Doa ini aku baca dari Rituale Romanum. Artinya, dalam ritus tradisional ini, lidah kita diberkati untuk pada akhirnya menerima roti kehidupan. Jadi, kalau Anda dibaptis dengan ritus tradisional, lidah Anda akan diberkati agar layak menerima hosti. Sama halnya dalam tahbisan imamat, tangan imam diberkati dan dikonsekrasikan secara khusus supaya ia boleh memegang hosti. Ini sangat penting karena inilah lex orandi, yakni aturan doa gereja. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan apakah lidah lebih layak daripada tangan untuk menerima komuni, jawabannya ya. Memang ada perbedaan karena lidah kita diberkati. Sama halnya juga dengan patena yang dikonsekrasikan oleh gereja untuk dapat meletakkan hosti di atasnya. Kita harus menjawab pertanyaan semacam ini dengan tegas. Selama hampir 2000 tahun, gereja memberkati lidah kita karena alasan ini. Ada argumentasi bahwa di masa pandemi ini, kita harus menerima komuni di tangan karena komuni di lidah kurang higienis. Bagaimana respon Anda? Aku sudah memberi penjelasan di level teoretis tadi. Kita tidak sepatutnya menuhankan kesehatan kita. Kita seharusnya tidak menjadikan kehidupan fana ini sebagai standar pokok atas setiap keputusan yang kita buat. Tapi pada praktiknya, ada yang tidak setuju dengan para ahli yang mengklaim bahwa komuni di lidah kurang higienis. Memang, ada sejumlah dokter dan uskup yang berani bersuara bahwa memberi komuni di lidah tidak kurang higienis dari komuni di tangan. Tangan kita memang selalu kotor. Karena itu, kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan. Aku tidak yakin jika tangan imam atau pembagi komuni tidak menyentuh telapak tangan si penerima, kecuali jika hosti sengaja dijatuhkan di telapak tangan penerima, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Atau dengan mekanisme lain yang semuanya tidak pantas kita lakukan terhadap Tuhan kita. Semuanya akibat kepanikan dan kegilaan. Ini bukan cara teraman untuk membagikan komuni.
Asalkan pastor mengerti caranya, komuni di lidah sambil berlutut justru jauh lebih higienis daripada komuni di tangan. Selama 25 tahun aku komuni lidah, kira-kira hanya sekitar 2 kali lidahku tersentuh tangan imam. Ada 2 kemungkinan argumentasi ini berkembang, bahwa komuni di tangan lebih higienis daripada komuni di lidah. Pertama, umat ditipu oleh para ahli. Kedua, aku sebetulnya tidak ingin memberi kesan bahwa ada teori konspirasi di sini. Tapi, aku menduga ada petinggi gereja yang memanfaatkan situasi ini untuk menghentikan kebangkitan kembali praktik-praktik tradisional yang tidak mereka sukai. Kita sudah menyaksikan ini terjadi di beberapa wilayah dan dalam banyak hal. Apa saran Anda untuk umat Katolik di keuskupan yang melarang komuni lidah? Ini salib berat yang harus kita pikul. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, mereka harus mencari imam yang bersedia memberi komuni lidah di luar misa. Ada ritual singkat untuk ini dan diperbolehkan. Ada banyak imam yang memahami masalah ini dan mereka pun merasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak mereka sendiri dan hak-hak umat beriman. Kedua, perbanyak doa-doa tradisional, terutama doa rosario dan divine office prayers. Ketiga, bacalah missal prayers. Jika Anda tidak bisa menghadiri misa harian, dan lakukan komuni spiritual dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ini bisa memberi kita banyak rahmat sebagaimana halnya komuni sakramental. Tentu ini bukan sebuah solusi jangka panjang. Lakukan apa saja yang memungkinkan untuk sementara ini. Kita juga bisa pergi ke keuskupan atau kapel lain yang bersedia memberi komuni lidah. Kita sebetulnya tengah berada dalam suatu pertempuran di mana keuskupan-keuskupan nampak bersaing satu sama lain. Ada keuskupan yang membuat kebijakan yang baik, ada juga yang buruk, dan yang lainnya kebingungan. Sekarang, kondisi gereja Katolik tidak lagi monolitis seperti sebelumnya. Ada banyak perbedaan. Kaum awam sudah mulai menyadari hal ini. Jadi, daripada berputus asa atau marah, kita upayakan langkah konkret sebaik mungkin. Jika kita berkesempatan pergi misa, tapi hanya boleh menerima komuni di tangan, apakah kita akan tetap pergi atau menonton saja dari TV? Karena meskipun hadir di misa, kita tetap tidak bisa menerima komuni. Menurutku, manfaatnya luar biasa jika bisa hadir dalam misa. Tidak ada tindakan yang lebih memuliakan Tuhan daripada menghadiri kurban misa kudus meskipun kita tidak bisa komuni. Karena dalam misa, Tuhan dikurbankan dalam cara yang paling berkenan bagi Allah. Dan kita turut mengambil bagian dalam kurban itu secara spiritual. Justru, dengan turut serta secara spiritual itulah kita siap menerima sakramen. Kita tidak harus selalu menerima komuni secara sakramental. Alangkah baiknya jika kita bisa sering menerima komuni, asalkan dengan disposisi iman dan devosi yang tepat. Tapi Anda tentu tahu bahwa dalam sejarah panjang gereja, Santo Santa menerima komuni sekali seminggu atau bahkan kurang dari itu. Mungkin ada baiknya juga kita sekali-sekali melakukan puasa Ekaristi untuk memupuk kerinduan kita bersatu dengan Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk memurnikan intensi kita dan juga sebagai silih atas profanasi dan semua dosa sakrilegi. Kita bisa katakan, Tuhan, Engkau tahu betapa inginnya aku menyambutmu, tapi aku tidak akan pergi komuni. Karena komuni harus diterima di tangan.
Aku persembahkan ini sebagai silih untuk mereka yang melakukan dosa sakrilegi. Paus Paulus ke-6 dalam Memoriale Domini berkata, metode ini, yakni penerimaan komuni di lidah, harus dipertahankan. Jesu Christe, filii Dei vivi, lux mundi te adoro, tibi vivo, tibi morior. Amin. Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, terang bagi dunia, aku menyembahmu. Bagimu aku hidup, dan bagimu pula aku mati. Amin.